Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Informasi Penjualan Obat pada Apotik Anira berbasis web. Pertama di sini saya sendiri Naufal Abdullah sebagai kelompok dan ada anggota saya, ada Mana Sobaria, Nanda Aditra, dan Tale Suci. Next. Project Charter. Nama proyeknya adalah Perancangan Sistem Informasi Penjualan Obat pada Apotek Anira. Tanggal mulai proyek kami adalah 16 Maret 2021 dan tanggal selesai proyek adalah 17 Juni 2021. Manajer proyek sendiri adalah saya, Naufal Abdullah, dan tujuan proyeknya adalah pertama, menjadikan apotek obat dengan penyimpanan data terkomputerisasi. Kedua, memudahkan pelayanan atau penjaga apotek untuk menginputkan data ke dalam komputer. Ketiga, mempermudah pembuatan laporan. Dan keempat, memberikan bukti transaksi kepada pembeli. Dan di sini yang pertama ada peran dan fungsi, yaitu adalah informasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Sistem pengolahan data dengan komputer semakin banyak digunakan untuk pengolahan data dengan cepat, tepat, dan relevan, dan juga efisien kerja. Next. Next. Baik, selanjutnya adalah di sini adapun peran aplikasi penjualan obat di apotek ini yang mempunyai peran utama sebagai berikut. Yang pertama adalah proses validasi data dapat ditangani lebih akurat. Yang kedua adalah akan lebih mudah dan cepat mengetahui stok akhir obat yang ada di apotek. Dan yang ketiga adalah tidak perlu waktu lama dalam pembuatan laporan setiap kali diperlukan. Next. Selanjutnya di sini ada kelayakan proyek. Tujuan utama dari kelayakan proyek sendiri adalah dari analisis kelayakan sistem untuk menguji apakah sistem yang baru sudah layak dipakai atau tidak. Dalam hal ini tentunya diperlukan pertimbangan yang benar. Seberapa banyak biaya yang akan diperlukan untuk sistem yang baru. Next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan terlebih dahulu, yaitu adalah dapat menjamin validasi data sehingga tidak terjadi penginputan data ganda. Kedua, untuk mengetahui kebutuhan stok barang secara real time, sehingga pemesanan customer dapat terpenuhi. Yang ketiga, pembeli bisa memperoleh obat dengan mudah, kapan dan dimanapun asal terhubung ke internet. Yang keempat, dengan adanya sistem informasi penjualan berbasis web ini. Next. Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, sulit melakukan update dan perawatan software dan sistem itunya sendiri. Yang kedua adalah tingkat keamanan data dan file rentan untuk disabotase oleh para cracker atau hacker. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin. Yang pertama, mempermudah penyimpanan data agar aman. Yang kedua, mempermudah penginputan data manajemen. Yang ketiga, mempermudah melayani berbagai transaksi. Dari sisi apoteker, lebih mudah untuk mengecek laporan penjualan stok yang dibelinya. Lebih nyaman karena sistem secara otomatis mencetak slip setoran pasar. Daftar kegiatan. Kegiatan yang pertama, studi kelayakan. Di bulan pertama, di minggu pertama, dan di minggu kedua. Yang kedua, ada desain fungsi di bulan pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Yang ketiga, pemrograman. Ada di bulan pertama, minggu keempat, bulan kedua, bulan pertama, bulan kedua, bulan kedua ada di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Yang keempat ada pengujian. Ada di bulan ketiga, minggu pertama, dan minggu kedua. Yang kelima ada pelatihan, ada di bulan ketiga, minggu kedua, dan minggu ketiga. Pemeliharaan tidak ada.
Yang ketujuh ada dokumentasi. Ada di bulan kedua, minggu pertama, sampai dengan di bulan ketiga, di minggu keempat. Daftar kebutuhan. Kebutuhan fungsional. 1. Hal-hal yang terlibat dalam Alpotek. Yang kedua, fungsi kebutuhan fungsional. Yang ketiga, kebutuhan fungsional. Yang keempat, sistem yang harus mampu melakukan input pendataan obat. Yang kelima, sistem yang harus mampu melakukan input pendataan transaksi pembelian. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada operasional, yang kedua security, yang ketiga kinerja, yang keempat informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Project Charter. Di sini ada faktor penentu keberhasilan. Berikut ini adalah beberapa faktor penentu keberhasilan proyek. Yang pertama yaitu ada komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. Yang kedua ada komitmen dan dukungan dari tim proyek. Yang ketiga ada ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan komitmen masing-masing. Yang keempat ada kerjasama yang baik dari semua pihak yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Yang kelima ada kontinuitas pelaksanaan proyek atau tanpa adanya interupsi. Yang keenam ada disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek. Yang ketujuh ada dokumentasi proyek yang baik dan lengkap. Yang kedelapan ada tersedianya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dan memadai. Next. Di sini ada pun manfaat yang diharapkan, yaitu ada beberapa manfaat yang diharapkan dari pembangunan sistem informasi penjualan obat. Ini diantaranya yaitu dari sisi admin. Yang pertama, mempermudah admin gudang dalam melakukan pengolahan data obat agar lebih teratur karena menggunakan suatu database yang sama untuk semua unit apotek. Yang kedua, itu mempermudah dalam mengakses sistem karena berbasis web dengan didukung berbagai perangkat. Di sini yang selanjutnya ada dari sisi apoteker. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan kepada pembeli. Yang kedua itu lebih mudah untuk mengecek laporan penjualan stok yang dibelinya. Yang ketiga yaitu lebih nyaman karena sistem secara otomatis mencetak slip setoran pasar. Next. Di sini ada scope of work, yaitu scope of work adalah dokumen yang disusun untuk menginformasikan kepada stakeholder terkait tentang informasi yang mencangkup penjelasan ruang lingkup dari proyek yang akan dibuat. Di sini ada nama proyek yaitu namanya Perancangan Sistem Informasi Penjualan Obat pada Apotek Anira. Nah, di sini kita awal memulai proyeknya itu pada tanggal 16 Maret 2021. Nah, di besar pertimbangan proyek yaitu untuk mendukung jalur distribusi produk ke seluruh pelosok di Indonesia. Maka diperlukan adanya sistem informasi berbasis komputer untuk meningkatkan sistem penjualan. Dengan adanya sistem berbasis komputer ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja dan juga menghadapi persaingan dengan produk sejenis yang juga telah menggunakan sistem berbasis komputer lebih dulu. Proyek diharapkan dapat selesai dalam waktu 3 bulan. Next. Next. Oh, mau. Selanjutnya di sini ada karakteristik produk dan persyaratan, di mana di sini ada dengan adanya sistem penjualan tunai ini dapat membuat supplier mengirim bunga sesuai kebutuhan. Yang kedua ada sistem yang baru diharapkan dapat memproses kebutuhan konsumen dengan mudah. Yang ketiga ada sistem yang baru diharapkan dapat meningkatkan daya saing antar pesaing. Yang keempat ada sistem yang baru dapat mempermudah para proyek. Yang kelima ada diharapkan dapat menambah nilai tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Andita. Next. Work breakdown structure ialah struktur garis besar yang membantu dalam menyelesaikan proyek. Yang pertama,
analisa dan desain sistem. Hari kerja 9 hari mulai pada tanggal 16, selesai pada tanggal 25 2021. Kemudian menganalisa sistem penjualan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk. Lama kerja 2 hari mulai tanggal 25 bulan 3 2021, selesai pada tanggal 27 2021. Kemudian membuat statement of purpose, event list, dan contact diagram. Hari kerja 1 hari mulai pada tanggal 27, selesai pada tanggal 27 2021. Kemudian membuat data flow diagram atau DVD. Lama kerja 1 hari mulai pada tanggal 28 bulan 3 2021, selesai pada tanggal 28 bulan 3 2021. Kemudian membuat kamus data 1 hari kerja mulai pada tanggal 29 bulan 3 2021, selesai pada tanggal 29 bulan 3 2021. Membuat proposal spesifikasi 1 hari kerja mulai pada tanggal 1 bulan 4 2021, selesai pada tanggal 1 bulan 4 2021. Next. Membuat entity relationship diagram atau ERD. Lama kerja 1 hari mulai pada tanggal 2 bulan 4 2021, selesai pada tanggal 2 bulan 4 2021. Dokumentasi analisa dan desain sistem 2 hari kerja mulai pada tanggal 2 bulan 4 2021, selesai pada tanggal 3 bulan 4 2021. Desain aplikasi 7 hari kerja mulai pada tanggal 3 bulan 4 2021, selesai pada tanggal 10 bulan 4 2021. Membuat desain menu aplikasi plus form entry 2 hari kerja mulai pada tanggal 10 bulan 4 2021, selesai pada tanggal 12 bulan 4 2021. Membuat dokumentasi dengan desain aplikasi 3 hari kerja mulai pada tanggal 14 bulan 4 2021, selesai pada tanggal 17 bulan 4 2021. Next. Programming 20 hari kerja mulai pada tanggal 17 bulan 4 2021, selesai pada tanggal 6 bulan 5 2021. Programming back-end dan front-end 25 hari kerja mulai pada tanggal 6 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 29 bulan 5 2021. Dokumentasi programming back-end dan front-end 5 hari kerja mulai pada tanggal 29 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 3 bulan 5 2021. Testing program 3 hari mulai pada tanggal 3 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 6 bulan 5 2021. Melakukan tes terhadap program 1 hari kerja mulai pada tanggal 6 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 7 bulan 5 2021. Memberikan catatan list perbaikan 1 hari kerja mulai pada tanggal 7 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 8 bulan 5 2021. Dokumentasi testing program 1 hari kerja mulai pada tanggal 8 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 9 bulan 5 2021. Next. Instalasi program 2 hari kerja mulai pada tanggal 9 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 11 bulan 5 2021. Setting infrastruktur dan software pendukung 1 hari kerja mulai pada tanggal 11 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 12 bulan 5 2021. Instalasi program ke komputer user 1 hari kerja mulai pada tanggal 12 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 13 bulan 5 2021. Training user atau SDM 2 hari kerja mulai pada tanggal 13 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 15 bulan 5 2021. Melakukan pelatihan kepada user 2 hari kerja pada tanggal 15 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 17 bulan 5 2021. Dokumentasi 10 hari kerja mulai pada tanggal 17 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 27 bulan 5 2021. Desain spek sistem 5 hari kerja mulai pada tanggal 27 bulan 5 2021, selesai pada tanggal 1 bulan 6 2021. Dokumentasi SOP 3 hari kerja mulai pada tanggal
1 bulan 6 2021 selesai pada tanggal 4 bulan 6 2021. Maintenance 5 hari kerja mulai pada tanggal 4 bulan 6 2021 selesai pada tanggal 9/06 2021. Pemeliharaan dan perbaikan sistem 3 hari kerja mulai pada tanggal 9 bulan 6 2021 selesai pada tanggal 13 bulan 6. Kannya 2 hari mulai pada tanggal 15 bulan 5 2021 selesai pada tanggal 17 bulan 6 2021. Next. Estimasi biaya. Yang pertama ada analisa dan desain sistem 4 hari, jumlahnya 1.200.000. Yang kedua ada desain aplikasi 4 hari, harganya 2.500.000. Yang ketiga pemrograman 6 hari dengan biaya 5 juta. Yang keempat testing 2 hari dengan biaya 950.000. Yang kelima instalasi 3 hari dengan biaya 2 juta. Yang keenam dokumentasi 1 hari dengan biaya 750.000. Yang ketujuh training 3 hari dengan biaya 1.300.000. Yang ke-8 administrasi 2 hari dengan biaya 1 juta. Pemeliharaan 5 hari dengan biaya 1.500.000. Yang terakhir tambahan kerja plus meeting plus lain-lain 2 hari biaya 500.000, total 32 hari dengan biaya 16.500.000. Next. Baik, di sini kesimpulan dari proyek ini adalah dengan adanya sistem informasi berbasis komputer, nantinya permasalahan yang dikerjakan secara manual dapat terkomputerisasi sehingga dalam operasional apotek dapat sangat membantu. Berdasarkan kelayakan sistem dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan adanya sistem ini akan memudahkan admin, kasir, dan pemilik untuk mengetahui atau mencari informasi tentang data obat dan transaksi. Yang kedua adalah sistem ini dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan transaksi pembelian dan juga penjualan. Sekian presentasi kelompok dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.